haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kalian yang kecelek betul Minhajul Muslim di tempat ini dalam rangka untuk mengkaji Al-Quran, belajar Quran dan mengamalkannya, yaitu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Karena memang sebenarnya jadwalnya Ustaz Ridho diminta untuk menggantikan ambil materinya tafsir. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat 105 Quran surat Al-Maidah, gitu. 105. Monggo Bu Indras jangan diwaos, silakan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat, jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya tafsir Ibnu Katsir ini menafsirkan satu kelompok ayat. Nah, adalah ini tafsir yang hari ini kita mau bahas itu cuma satu ayat. Jadi istilahnya atasnya sama bawahnya bisa dibilang mungkin nggak terlalu berkorelasi langsung gitu. Di sini disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu. Dan ini persis seperti pada Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Cuman bedanya kalau di sana ada tambahannya wa ahlikum. Jadi kalau nyari selamat jangan sendirian, ngajak keluarga. Tapi di sini memang konteksnya sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak akan memberikan madharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Artinya ketika kita sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan rahmat Allah, maka orang lain itu nggak akan ngefek sama kita. Dengan catatan ya kita nggak mempedulikan itu gitu. Tapi nek kita tanam istilahnya kepo, kayak kabar piye yo, nek apa yo. Selalu seperti itu modelnya. Nanti ya akhirnya jangan nggak akan ada progres. Tapi kalau kita nggak peduli dengan mereka, dalam artian mereka itu nggak akan ngefek sama kita, maka dengan akan terus maju dengan kebaikan-kebaikan, mobil khusus masalah hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan menerangkan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Sehingga kembali kepada yang saya sampaikan tadi, apapun yang dilakukan orang lain, ketika memang hal itu adalah jelek, sebenarnya nggak ngaruh sama kita. Tapi kadang kita itu kepo tadi loh, pengen ngerti, pengen sosok stalking, pengen nyari-nyari info. Bahkan kadang ngapunten ada sebagian orang yang malah pengen ngerusoi, pengen nimbrung, pengen melu gitu kan. Artinya ketika kita itu nggak tahu keadaan seseorang, sebenarnya kita itu terbebas dari hukum tentang orang itu. Tapi nek begitu jenengan
tanya dan dia menjawab dan dia butuh bantuan, otomatis jenengan harus bantu. Nah, dalam konteks di sini dikatakan tentang hidayah. Artinya orang-orang yang tersesat, yang tidak dapat hidayah itu nggak akan ngaruh sama kita. Nah, karena nggak ngaruh sama kita, maka alaikum anfusakum, pikir aja dirimu sendiri. Nah, itu secara bahasanya. Nah, kita baca tafsirnya. Di sini disebutkan bahwasanya Allah berfirman dalam rangka merintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memperbaiki diri sendiri serta berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan. Jadi kita itu diminta untuk berbuat kebajikan pada diri kita. Adapun kepada orang lain, ya, maka kita sifatnya adalah menasihati, mendakwakan. Kalau dirungokke ya alhamdulillah, enggak juga enggak usah gelo. Jangankan jenengan Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa mengislamkan pamannya, kan, maka siapalah kita. Bahkan nanti dalam hadis tentang telaga itu setiap nabi dapat telaga. Jadi habis proses hisab mizan itu telaga. Nah, semua umat akan menjumpai nabi-nabinya. Nah, ada nabi yang bersama dengan 2 orang, ada yang 4 orang, 3 orang, bahkan ada yang nggak ada yang nemeni gitu. Jadi dia itu berdakwah nggak ada yang gelem ngrungokke. Nah, sehingga Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang memperbaiki diri, maka orang-orang yang rusak yang ada di sekitarnya, baik yang dekat maupun yang jauh, tidak akan membahayakannya. Artinya kalau jenengan selalu berprogres baik, ngaji, terus pokoknya ditambahi kalau belum lancar bacaannya gitu, tahsin. Kalau udah lancar gitu, mungkin tahfidz gitu kan. Nah, semakin banyak jenengan perbaiki diri, maka ya progres hidup jenengan itu akan makin baik dan orang-orang lain tuh nggak akan ngaruh apapun gitu. Tapi ya kadang sebagian kita itu kayak nggak nyaman gitu kalau nggak kerungu kabar si ini. Sampai akhirnya ada kata-kata itu biaya setri ini ku naik rewangan, kan mungkin nomor tesen rewangan tuh. Jagong nih loh. Rewangan itu kondeplok lombok erong lembut tanggane wis lembut. Nah, karena itu loh, gitu. Kebiasaannya nek ngumpul itu gak fokus sama yang dikerjakan tapi kemana-mana gitu kan. Nah, sini jelas dikatakan bahwasanya ya fokus sama diri kita. Dan itu kalau kembali ke urusan bisnis, urusan dunia, itu ternyata orang-orang yang secara duniawi itu sukses itu kayak gitu. Jadi dia nggak peduli dengan orang lain. Pokoknya aku maju terus. Orang ngomong apa iso bisnis iki, apa iso nglakon iki, aku nek ngene piye, nek ngono piye gitu. Nggak peduli dia. Dan nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun misal, saya itu kalau sekolah lagi gitu kan, itu selalu orang yang dengar tuh kayak meh biopo gitu loh. Jawabannya meh biopo gitu kan. Ternyata yo jenengan no, gitu. Artinya kan jenengan kan yo seneng tau kalau kemudian yang ngajar gitu wong sekolah gitu kan, buatan wong sing pas sekolah kan gitu toh. Nah, bahkan saya pernah langsung ditanya tuh sama ada orang tua dengan, Mas, aku perlu ngomongin jenengan sekolah oke gitu. Emang nek jenengan nambah sekolah ngono kuwi terus pangkatnya nambah nggih mboten. Ya terus apa gunane? Nah, ngoten niku lho. Ya kula mau cuek mawon gitu. Tapi saya akhirnya gini, Bu, ketika ketemu dengan orang-orang yang datang dan dia bertanya tentang suatu masalah gitu kan. Ternyata kadang orang itu sibuk memikirkan solusinya dari satu sudut pandang, tapi ternyata sebenarnya masalahnya bukan di situ, di tempat lain. Contoh misal, dia cerita tentang keluarganya yang berantakan, yang kacau, yang gini, macam-macam gitu kan. Sampai ada seorang ibu dulu, istrinya polisi, sampai dia cerita pernah ditodong suaminya pakai pistol dan seterusnya gitu kan. Suaminya pakai narkoba dan seterusnya. Nah, ya terus saya tanya gitu kan, apakah jenengan punya cicilan riba? Punya. Nah, mungkin di situ sebabnya. Dia sampai kaget tuh, kok iso hubungannya opo gitu kan. Nah, itu perlu dijelaskan panjang lebar kali tinggi gitu kan. Nah, berbeda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sendiri secara pribadi ngerasakan nih orang-orang yang tadi itu suka komentar nih, kadang itu komentarnya itu akhirnya kalau kita dengarkan marahi kita malas melaku, malas jalan, malas melangkah, makanya nggak usah didengarkan. Kemudian dalam menafsirkan ayat ini, Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa selama seorang hamba taat kepadaku
dalam perkara yang halal dan telah aku perintahkan kepadanya, serta menjauhi perkara-perkara yang haram yang telah aku larang, maka orang-orang sesat di antara mereka yang ada di sekitarnya tidak akan mampu membahayakannya. Berarti ini nopo niki saya enggak ditulis dari hadis nopo niki. Mboten enten niki. Ya. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini garis bawahnya adalah jenengan harus fokus pada ketaatan kepada Allah. Berarti ngeten lah, jenengan poso gitu kan. Kadang nek ndelok wong ra poso kan, wah, ngombe es teh ketok enak gitu kan. Tapi apa gunanya kita mempedulikan mereka, akhirnya kita melu-melu enggak poso? Apakah nanti kalau kita enggak poso, dia yang nanggung dosa kita? Kan bukan. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang lain, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Yang namanya dosa itu ya nanggung dirinya sendiri, bukan ditanggung orang lain. Kalau di Nasrani kan, di Kristen kan ada namanya dosa turunan gitu. Nanti orang itu begitu lahir ceprot gitu kan, ngomongnya gak dosa, makanya kudu dibaptis gitu kan. Nah, nabi ngertos dengan dia ya. Nah, akhirnya sampai yang namanya Tuhan harus menurunkan anaknya untuk disalib, hingga nebus dosane menungso gitu kan. Nah, itu kan nek di logika sudah nggak masuk akal gitu kan. Maksudnya nggak masuk akal gini, mana ada raja mengorbankan putra mahkotanya untuk menyelamatkan rakyat. Sing enek raja napa mengorbankan rakyatnya untuk menyelamatkan putra mahkota kan ngoten toh. Nah, itu sudah menjadi kewajaran, kefahaman ini. Nah, terus mungkin enten sing protes gitu. Dia mengatakan, "Duh, bukankah Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya gitu kan. Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya bukan untuk manusia tapi untuk Tuhannya." Oh, niku benang merahnya di situ. Nanti ada orang Nasrani yang mencoba untuk menjelaskan kenapa Allah Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal. Karena dulu Abraham juga pernah mengorbankan Ismail gitu kan. Padahal sebenarnya korbannya Ibrahim atas Ismail itu untuk Allah. Nah, tapi kok kemudian Allah mengorbankan putranya, ya enggak mungkin. Selain Allah juga enggak punya putra gitu kan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tataitum ila Allahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu disebutkan di sini, yakni dia akan memberi balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik maka balasannya baik, dan jika amalannya buruk maka balasannya juga buruk. Dalam ayat tersebut tidak ada dalil menunjukkan bolehnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar jika memang hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Jadi ayat ini bukan ayat untuk membenarkan bahwasanya berarti nek wong salah aku tak menengahi, boten. Lebih kepada kita tetap beramal ma'ruf nahi munkar, tapi kalau kemudian ditolak maka jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan mutung gitu kan. Kenapa? Jangan harus lihat bagaimana kemudian Nabi Muhammad tadi saya bilang tidak bisa atau gagal mengislamkan pamannya. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil untuk mengajak putranya naik kapal, naik perahu, naik kapal di bahtera yang gede. Kemudian bagaimana Nabi Lut alaihissalam gagal untuk ngasih tahu istrinya. Coba, nabi-nabi itu banyak yang gagal dalam konteks mengajak keluarganya. Tapi apakah kemuliaan Nabi itu berkurang? Tidak. Itu memang rahmat Allah, kuasa Allah dalam rangka untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak punya wilayah untuk ngasih hidayah. Hidayah itu di tangan Allah. Makanya, jenengan pun yang sudah ngaji ngeten iki, jenengan tetap diminta untuk minta hidayah sehari minimal ping pinten, Bu? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Niku pun jenengan misal kemutan untuk menambahi yang lain gitu kan. Jenengan harus nambahi dengan doa-doa yang lain, misal yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ngoten. Jadi niku ping 17 niku sing wajib. Nah, sing mboten wajib jenengan harus tambahi sesuai dengan keadaan jenengan masing-masing. Lah, nek mboten diiringi dengan doa niku, wallahu alam bisa jadi hidayah bisa tercabut. Makanya jenengan harus khawatir jangan sampai itu tercabut, sehingga jenengan harus istiqomah dalam artian menuntut ilmu plus juga dengan meminta hidayah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Hasyim bin Al-Qasim menuturkan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah dan seterusnya, sampai pada Qais menuturkan kepada kami, ia berkata, jadi ada riwayat mengisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berdiri dan berkhutbah setelah memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, "Hai manusia,
Kalian semua tentu sudah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Lalu kalian meletakkan tidak pada tempatnya. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat pada waktu itu, ada di antara kalian yang memahami ayat ini tidak sesuai tempatnya. Nah, ketahuilah sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, nih penting nih, jika sekelompok manusia melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, niscaya Allah tidak akan menghukum, niscaya Allah akan menghukum mereka semua. Nah, yang melakukan kemungkaran dan yang melihat tapi membiarkan. Nah, Umar bin Khattab dalam riwayat ini menegaskan ayat ini bukan berarti ayat untuk melarang amar ma'ruf nahi munkar atau meminta untuk tidak usah ngasih tahu yang baik atau mencegah yang munkar. Ayat ini bukan itu konteksnya. Nah, dijelaskan bahwasanya Abu Bakar pernah berkata, wahai manusia, janganlah kalian berdusta sebab dusta itu menyingkirkan keimanan. Jadi tidak boleh kemudian ketika kita belum tahu maknanya kemudian kita memaknai seperti yang kita lihat. Ternyata bunyi ayatnya seperti itu tapi maknanya nggak seperti itu. Lah maknanya seperti apa? Dalam kalimat berikutnya Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Sa'labah Al-Khushani dan aku katakan kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan ayat ini? Kemudian dia bertanya balik, ayat yang mana? Aku menjawab, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tahtaitum. Maka dia menjawab, demi Allah aku pernah menanyakan hal itu kepada orang yang tahu, di mana aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling tahu tentang ayat itu ini Nabi dan kemudian para sahabat. Maka beliau SAW menjawab, sebaliknya suruhlah pada yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar hingga ketika kalian menjumpai, nah ini kebahilan yang ditaati. Punten dereng pelit terus wonge yo apa namanya ngajak-ajak pelit gitu kan. Rasa dikei gitu kan. Mati mbok wis ya ngoten niku. Kemudian hawa nafsu yang diperturutkan gitu. Sampai ada orang ngomong tuh ahli demografi sampai ngomong pokoknya nggak ada kota, ada stasiun, ada terminal, biasanya di sekitarnya ada pelacuran. Nah, kemudian dunia yang dikedepankan, punya tentang saat ini kita. Nanti uang pokoknya penting panipiro, nah, itu. Terus naik ngomong aku, untuk opo aku, nah, kayak gitu kan, banyak atau orang kayak gitu. Dan orang yang kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri, alah jenengan saat ini buka HP, podcast sak pirang-pirang gitu kan. Dari mulai wong waras sampai wong edan melu ngomong ten niku gitu. Sampai wong edan wis ditekoki terus jawab-jawabe terus dirungokke gitu kan. Padahal sing ngrungokke wong sekolah gitu. Terus banyak pokoknya. Nah, maka ketika itu terjadi, ya, kalian wajib menjaga diri kalian dan tinggalkanlah yang umum, orang umum. Maksudnya ketika masa itu sudah terjadi dan hari ini terjadi, bagaimana yang saya jelaskan tentang apa tuh namanya? 3 fitnah sebelum Dajjal datang gitu kan. Nah, itu kan juga sudah terjadi tuh. Maka dalam konteks keadaan yang seperti ini, maka jangan jenengan pedulikan kebanyakan orang. Urus saja, fokus sama urusan jenengan. Oh, jenengan kedah ngaji, kedah ngurusi keluarga diurusi, kedah nyari nafkah nyari, atau kemudian harus fokus ngurusi rumah tangga, nyari nafkah misal garwone ya, diurusi yang baik. Terus ora usah peduli kira-kira tangan. Dalam artian gini, bukan berarti terus bukan berarti terus kanggone kelaparan kita diemboten. Maksud saya itu lebih kepada gini, ketika mereka melakukan hal-hal yang nanti nek jenengan masuk ke situ itu akan merusak iman jenengan, mendingan gak usah digagas. Kadang kayak kados milih yo ngeten iki. Kalau jenengan kadang salah lagi milih itu ya ora iso turu. Sebelah omah niku kadang bendina uripke lagu-lagu nganti mudeng nih, omahe meletek niki napa mergone sebelah. Iki banter. Oh iya. Wadire sebelahe musiknya banter nganti meletek. Entak niki lagi usum napa sound gorek niku to. Untungnya niki totokan dadi mboten dilewati, mesti lewati mriku. Ya, makanya yang kayak gitu-gitu ya Allah. Wong dilekke lho, wonge dilekke Mas iki mari pecah kaca. Malah sing kacane pecah malah seneng kok niku malah ken mecahke sisan. Oh, stres. Makanya tadi saya bilang, saiki wong edan ya melu ngomong gitu kan. Iku nek bahasa kula jaman nom wong iku jenenge wong edan mangan semir iku.
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab di belakang kalian akan ada hari-hari di mana kesabaran saat itu bagaikan tangan yang menggambara. Dan itu sekarang sudah terjadi. Sabar niku susah gitu. Dengan poso nggih, mboten makan, mboten minum gitu kan. Metu ngomah tekan ngarep luwes gentan nek wong dodol bakso gitu kan. Mlebu jero luwes nek wong mangan meleh gitu kan. Dan seterusnya gitu. Ya, itulah kesabaran di hari kiamat. Dan ada kabar gembiranya. Orang-orang yang beramal saat itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalian yang melakukan amal yang sama. Jadi dengan kalau beramal hari ini dengan kondisi fitnah yang sedemikian rupa, dengan berusaha untuk menjaga diri, pahala dengan niku 50 kali lipat pahala para sahabat. Oh, coba. Jeneng kita. Tapi nggih niku angel beragama saat niki tuh angel. Contoh meleh sing angel napa? Pemilu misal gitu kan. Pemilu dok nun gitu kan. Iki enten titipan. Nah, serangan ora mung fajar, kadang serangan dhuwur barang asar, maghrib, isya gitu kan. Sedina iso serang ping 5 niku kok. Nah, jenengan terus yo mikir to, duit iki angger sak amplop 200 ping 5 kan sak yuta, maneman gitu kan. Dijiko padahal niku napa? Geni neraka. Kok geni piye to Mas duit tok ngono. Nggih duit memang bentuke, ning hakikate kan niku bara api, arrosi wal murtasi finnar. Wonten. Ya, bener-bener berat, saya su berat. Saya su wong kula nate ngisi pengajian ngeten ibu-ibu kula kandhani ngono, anak ibu sing ngersula. Gitu. Nggih. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan selain apa niki? Mengatakan selain Utbah menambahkan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, pahala seperti siapa? Di antara mereka atau di antara kita?" Jadi dia koyo ora yakin itu. Mereka sahabat itu orang yang paling utama dalam beribadah, beramal itu. Pahalanya kan dikejar sebaik mungkin itu. Kalau tiba-tiba ada orang yang nanti itu pahalanya 50 kali mereka gitu, ya enggak masalah dari sisi normalnya ngiri itu wajar wong jenenge. Aku ngamal pahalanya misal 1, kok sampeyan nek wong ngamal padha pahalanya 50 itu. Nah, maka dia bertanya 50 dibanding mereka atau dibanding kami gitu kan. 50 kami atau 50 mereka ini. Karena nanti Nabi pernah mengatakan tentang para sahabat. Beliau SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqtum misla Uhudin dahaban, kalau kamu berinfak segede gunung Uhud ikut emas kabeh gitu kan. Maka tidak akan mengungguli pahalanya infak mereka walaupun bimudin, 1 mud sak kelowokannya tadi kita. Jadi pahalanya para sahabat itu karena keimanan yang besar. Itu kalau berinfak segini dibandingkan infak kita segunung, itu jauh okeh mereka. Ning masih okeh kita gitu kan. Kenapa? Karena keikhlasan dan keimanan. Tapi hadis ini mengkonfirmasi kalau jenengan beramal pada zaman yang tadi itu kebahilan ditaati, kemudian hawa nafsu diperturutkan, dunia yang dikedepankan, orang-orang sudah kagum dengan pendapatnya. Sekarang semua orang ngomong gitu kan. Mbok sing ora ahli kedokteran ngomong tentang kedokteran gitu. Nah, maka semua orang ngomong. Nah, maka zaman itu sudah terjadi ketika jenengan beramal istiqomah di saat itu, yaitu insya Allah hari ini. Maka Nabi menjawab tidak seperti mereka, tapi 50 kali seperti kalian. Makanya pahalanya besar. Nah, pentingnya istiqomah itu niku karena ada pahala besar. Nah, pahalanya raketok Mas Langgi, panennya mungkin nek jenengan pun sedo ten akhirat niku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang firman Allah ayat tadi itu, yaitu ayat 105 dari Quran surat Al-Maidah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Maka ia menjawab, sesungguhnya ini bukanlah zamannya. Jadi zaman Ibnu Mas'ud masih hidup, apakah ini zaman ini wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab enggak. Itu adalah hari yang akan datang nanti somben. Tapi masanya sudah hampir tiba. Jadi seorang sahabat sudah mengatakan kepada yang bertanya, masanya sudah dekat. Kalian menyuruh pada ma'ruf lalu kalian malah diperlakukan demikian dan demikian. Jadi pada zaman itu Ibnu Mas'ud menggambarkan atau mengabarkan kalau pada waktu itu orang itu kalau ngomong yang baik itu akan dituduh yang enggak. Ini kan menenten tau ngomong sing apik radikal. Enggak boleh mengucapkan selamat Natal, wah radikal kayak gitu.
Nah, berarti yang benar yang boleh mengucapkan atau oh kita toleran. Padahal ya kita punya sisi toleransi yang lain. Jadi toleransi kita bukan soal mencampurkan agama, tapi soal muamalah. Bagaimana kemudian kita boleh berbisnis dengan mereka, boleh berinteraksi dengan mereka, gitu kan? Boleh mempunyai hubungan hubungan yang sifatnya keduniaan dengan mereka, tidak ada masalah. Tapi nek kon ibadah bareng, Natalan bareng, tunggu bareng itu sudah masuk dalam wilayah agama, tidak boleh campur adukkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka pada saat itu jagalah dirimu karena orang sesat tidak akan membahayakan. Santai aja. Kemudian disebutkan lagi dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Maka ketika mereka sedang duduk-duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar. Jadi para tabiin ini duduk bersama dengan seorang sahabat dan kemudian dia bertengkar. Salah satu dari keduanya berdiri menghampiri yang lain. Terus jotos-jotosan ya nih. Salah seorang yang duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud pun berkata, haruskah aku menyuruh dua orang itu pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Maka temannya mengatakan, uruslah dirimu sendiri, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Jadi dalil dia. Ibnu Mas'ud dengar, kemudian beliau mengatakan, takwil ayat ini belum terjadi, ora saiki. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di antara ayat-ayatnya ada yang sudah terjadi sebelum ia diturunkan. Jadi sesuatu yang sudah terjadi tapi kemudian ayatnya baru diturunkan kemudian. Contohnya apa? Omar belum. Contohnya ini dulu. Surat Al-Fil ini dulu. Al-Fil itu ketika suratnya turun, kejadian penyerangan tentara itu sudah jadi, tentara gajah itu. Kemudian di antara ayat-ayatnya ada yang takwilnya sudah terjadi sebelum ia diturunkan tadi. Kemudian ada yang takwilnya terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang takwilnya terjadi sesaat setelah beliau tiada. Dan pada saat Nabi ada itu, contohnya surat Al-Ahzab niku. Jadi Nabi mengalami kejadiannya dan kemudian turun ayat. Kemudian ada juga yang terjadi setelah beliau tiada. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Contohnya kemenangan kaum muslimin atas bangsa Romawi. Berarti Rum. Ayat itu turun, Nabi belum memenangkan bangsa Romawi, belum ngalahke bangsa Romawi. Baru bisa dikalahkan pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian ada yang takwilnya terjadi setelah hari ini, dan ada yang takwilnya terjadi pada hari kiamat, yaitu ayat-ayat menyebutkan tentang kiamat. Nah yang setelah hari ini itu ya ini tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ini. Ini terjadinya setelah hari ini, hari Ibnu Mas'ud itu. Ini berarti hari ini. Nah, jadi pada zaman Ibnu Mas'ud merasa belum sekarang terjadinya. Nah kemudian ada yang nanti terjadinya itu tentang surga dan neraka, belum terjadi. Maka selama hati dan keinginan kalian satu, nah ini syaratnya. Kalau kalian masih bersatu, sedangkan tak ini bersatu serta kalian belum terpecah menjadi banyak golongan hingga sebagian kalian menyerang sebagian yang lain, dan ini pun terjadi niku toh. Bahkan ada yang terlembagakan sampai mengkafirkan orang lain kayak LDI ini bukan. Maka beramar ma'ruf nahi mungkarlah kalian. Jadi maksud mengatakan selama kalian masih mampu dan memungkinkan untuk beramar ma'ruf, terus jangan berhenti. Namun jika hati dan keinginan kalian sudah berselisih, serta kalian sudah terpecah menjadi banyak golongan hingga sebagian kalian menyerang sebagian yang lain, maka hendaklah seorang mengurus dirinya sendiri. Saat itulah takwil ayat ini terjadi. Artinya ketika misal ormas yang tadi saya bilang itu sudah ada, terus jenengan pengen tak gawe tobat kabeh gitu kan angel nih Bu, angel. Jangankan yang model gitu, yang zaman dulu ada Ahmad Musodik nih Bu, yang ngaku nabi dari Bogor, dari topo ten Gunung Salak, terus enek celorot kon langit, cerot gitu, cerot. Terus dia sesuk ngaku nabi gitu kan. Niku dikon tobat sama yang dia tobat, pengikutnya nggak mau tobat ya coba. Kan niku ngoten niku modele. Makanya sampai
Kemarin baru tadi malam deh saya ketemu sama temen itu. Ternyata tetangga saya LDI. Oh, terus kok ono, kayak setoran piro. Dia bilang katanya. Nambal ban apa napa bayare 15.000. Sing 5.000 niku dienggo sedekah ning imame niku. Nah, berarti kan kuwi 30% Mas itu. Nggih. Padahal zakat niku wajib niku pinten? 2,5%. Niku nek zakat mal dalam artian emas, perak, duit. Nek pertanian pinten maksimal? 5% kalau hujan, kalau 10% kalau kebalik. 10% kalau dari air hujan, 5% kalau jenengan ngompo banyu. Itu rodok ningkat. Ada lagi zakat yang paling gede. Ini yang paling gede. Napa? Ada yang tahu? Nah? Mboten, nek ternak kan nanti dihitung ekor ternaknya, nek persentase. Emas pun mau 2,5. Zakat pertambangan sama zakat harta korun. Jadi jenengan misal Bu Indra mungkin duduk-duduk ten ngarep niku nemu emas batangan sekilo. 20%. Nah, 20%. Niku sing paling akeh. Ya iki luwih akeh meneh gitu kan, sampai 30%, 33,3. Niku dilakoni gitu kan. Padahal yang namanya zakat itu harus mencapai nisabnya dulu, baru kemudian mencapai haulnya. Mencapai nisab di sini bukan kemudian dihitung totalan yang jenengan dapat buatan, tapi digunakan dulu. Jadi benar-benar kenapa ini disuruh zakati, karena ini harta nganggur gitu. Tabungan jenengan yang nggak jenengan pakai, nonton deh. Tapi kalau jenengan terima gaji, ya, terus dipotong langsung itu tidak ada dalile. Yang ada jenengan pakai dulu, terus jenengan ada sisa jenengan tabung. Nah, itu melumpuk setahun melebihi nisab, haulnya masuk, baru keluar 2,5%. Nonton. Makanya ketika jenengan gadah ngimpi pengen menyelamatkan saudara-saudara tadi yang ormas saya sebutkan tadi, ya bagus. Tapi jangan sampai membebani diri, kok nek ra iso terus stres. Karena dalam kasus Ahmad Musodik itu, mereka yang nggak bisa move on, nggak terima, masuk nabi ini tobat gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi gawe ormas namanya Gafatar. Nah, dengan doktrin seorang muslim setelah beriman dia harus hijrah. Dia membabat hutan di Kalimantan Barat, gaya bedeng dan meriko, terus yang dari Jawa niku dicari mangsanya, begitu dapat didoktrin habis-habisan. Sampai akhirnya dikatakan Islam nggak sempurna kalau belum hijrah. Akhirnya ada seorang dokter perempuan, nah, dokteran berarti orang pinter toh. Nah, ini kan dokter buatan. Nah, terus perempuan punya anak. Sebenarnya kan dia punya sebab untuk bertahan, tapi enggak, malah meninggalkan anak dan suaminya dan pekerjaannya demi untuk memenuhi apa yang disampaikan dalam doktrinnya itu, bahwasanya dia untuk menyempurnakan iman dia harus hijrah. Hijrah ten mriko, wong digaweke bedeng-bedeng ngoten niku, omah-omah kayu ngoten niku. Maka ini kulah musibah. Itu yang disebut dengan fitnatus subhat, yaitu fitnah dalam kerancuan beragama. Dan itu musibah paling besar. Makanya di sini tadi sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, nek kalian wis doa eker-ekeran, nah, maka tetap istiqomah aja sendiri, nggak apa-apa. Makanya nanti dalam bab berjamaah, orang LDI itu selalu mengatakan la islama illa bil jamaah. Tidak ada keislaman kalau nggak berjamaah. Wala jama'ata illa bil imamah. Jamaah nggak sempurna kalau nggak ada imami. Wala imamata illa bil bai'ah. Imam juga nggak sah kalau nggak dibaiat. Sehingga nek nggak baiat pada imam, Islam kita nggak sah. Itu mereka nanti pada periode tertentu, misal berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali itu ada syahadat ulang, baiat ulang dalam rangka memperbarui keislaman. Aneh-aneh pokoknya. Nah, terus yang terjadi, akhirnya mereka menganggap orang di luarnya tidak Islam. Nah, pertanyaannya apakah harus bersama dengan jamaah mereka? Bapak saya pernah ketemu orang kayak gitu toh, satu kloter di haji itu, lala sak kloternya sing LDI satu tok niku. Ya Bapak saya terus ngomong, "Mas, iki lho, wong sakmene iki lho. Sing ireng, sing putih, sing dhuwur, sing cendhek, sing mancung, sing pesek, sing Arab, sing Afrika, sing Asia, sing Cina, iki lho sakmene kae. Iku sing LDI nek piro gitu." Enggak bisa jawab dia. Tapi apakah dia bertobat dan mikir buatan? Ya tetap aja gitu kan. Ngoten. Lalu siapakah al-jamaah? Nah, dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud juga beliau mengatakan al-jamaah wa ma'ana wa ashabi, yaitu
orang yang bersama aku, Nabi dan para sahabatku. Sehingga gampangnya ngeten. Misal sekampung jenengan, niku sing poso jenengan tok, liyane ora. Maka yang disebut jamaah niku jenengan, bukan sekampung. Jadi jamaah niku enggak harus oke-okean, ngoten. Jamaah itu yang di atas Quran dan Sunnah, ngoten. Makanya ayat ini berkolerasi dengan sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua perkara, lan tadi lumatama sabtum bihima abadan. Kamu nggak akan sesat kalau kamu pegang, yaitu Quran dan Sunnah. Maka disitulah jenengan harus berpegang dan nggak usah peduli sama orang-orang yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Jarir mengatakan dari Sufyan bin Ekol, ia berkata pernah dikatakan kepada Ibnu Umar, sekiranya kau hanya duduk pada hari-hari ini tanpa amar ma'ruf nahi munkar, itu lebih baik bagimu sebab sesungguhnya Allah berfirman, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Jadi ada orang yang dalil ayat ini dengan mengatakan ora usah amar ma'ruf nahi munkar menengahi. Nah, Ibnu Umar pun berkata, Ibnu Umar ini putranya Ibnu Umar bin Khattab, berarti seorang sahabat, dia berkata ayat tersebut bukan untukku dan bukan untuk sahabat-sahabatku. Artinya aku dan sahabatku ya termasuk kui gitu kan. Kui wajib amar ma'ruf, ora saiki. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang enggak hadir. Lah kalian tapi itu kan enggak hadir, aku hadir gitu kan. Nah, karena aku hadir maka ayat itu bukan untukku, nanti somben gitu. Nah, kapan? Ya tadi ketika zaman di mana orang-orang yang sudah beramal ma'ruf nahi mungkar perkataan mereka tidak diterima. Jadi ngomong apik ning ditolak gitu. Oke, makanya orang yang hatinya lembut itu kalau kemudian mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dia senang, bukan malah anyel gitu kan. Nah, dikasih tahu senang gitu. Jangan alergi sama amar ma'ruf nahi munkar. Dan kadang loh Bu, kadang itu amar ma'ruf nahi munkar itu datang dari putra jenengan piyambak. Misal jenengan punya putra kecil gitu kan, dipanggil Bu atau Ma atau Umi gitu kan. Dah adzan ayo sholat. Sik lagi repot barang kok. Nah, kadang dimulai dari situ mengeraskan hati. Hati-hatinya. Artinya kita patut bersyukur ketika jenengan punya putra-putra yang fitrahnya masih bagus, yang ngajak sholat. Nah, misal jenengan ngapunten keluar dari depan pintu niku enggak pakai jilbab gitu kan, terus putrane ngingetan, "Mah, kok enggak pakai jilbab? Cah cilik cerewet." Gitu. Nah, ampun nggih, jenengan harus seneng gitu kalau punya putra-putra yang seperti itu. Oke. Kemudian Ibnu Jarir juga mengatakan dari Sawar bin Syaib, ia berkata, saat aku sedang bersama Ibnu Umar tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki bermata tajam dan lisannya keras, omongannya tegas pedes. Ia lantas berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Umar, ada 6 orang, semuanya hafal Quran dan dapat menghafalnya dengan sangat cepat. Jadi hafalannya lancar pol. Semuanya ahli ijtihad, jadi fikih hebat dan tidak suka melakukan perbuatan syirik. Dan tidak suka melakukan perbuatan syirik. Jadi memang ini udah sejalur hafal Quran, ngerti fikih, kemudian tidak suka syirik. Benar nih kan. Nah, kemudian yang terjadi hafal Quran cepat, tidak suka melakukan perbuatan yang maaf. Semua ahli ijtihad dan tidak suka melakukan perbuatan yang hina. Maaf salah saya. Jadi tidak suka melakukan perbuatan yang hina, jadi nggak pernah berbuat maksiat. Sayangnya, salah moco. Sayangnya sebagian mereka menyaksikan sebagian yang lain berbuat syirik dan mereka pun saling menasihati adakah perbuatan yang lebih hina daripada mendiamkan kesyirikan. Jadi 6 orang ini hafal Quran, kemudian fikihnya bagus, gak pernah berbuat maksiat gitu kan, tapi nek berbuat syirik menengahi gitu kan. Nah, ditanyakan kepada Ibnu Umar, kemudian adakah perbuatan yang lebih hina daripada mendiamkan kesyirikan? Maka orang itu pun berkata, aku tidak bertanya kepadamu, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Syekh gitu. Lalu ia mengulangi pertanyaannya kepada Ibnu Umar, maka ia menjawab, sepertinya kamu kira aku akan menyuruhmu pergi dan memerangi mereka. Tidak, akan tetapi nasihati dan laranglah mereka. Jika mereka menolak, maka jagalah dirimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tataitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sini Bibi yang dirahmati oleh Allah, 6 orang hafal Quran, kemudian fikihnya bagus, mendiamkan kesyirikan. Maka di sini ada orang yang pengen memeranginya, perangi baik gitu kan. Tapi Ibnu Umar mengatakan enggak. Tugasmu amar ma'ruf nahi mungkar, nek gak dirungokne tinggalno. Ini posisi kita sebagai masyarakat. Sehingga ini sinkron dengan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Ini bukan fungsi kita sebagai masyarakat. Ini fungsi penguasa. Karena kalau dilakukan oleh masyarakat, rusuh mengke rame. Saestu kados nek mboten klentu nggih, nate kedadosan ten Colomadu ketingale tahun lalu. Karena ini kan ganti tahun lalu. Niku enten judi sabung ayam. Digrebek sama laskar. Gak ngerti yo, kon enten sing bocorke, sing judi nggawa pistol. Nah, ditembak matilah laskare 1 per 2 gitu kan. Nah, maka itu sudah enggak makome kalau yang maju adalah rakyat. Yang maju penguasa melalui aparatnya. Nek aparatnya gak jalan, bukan tanggung jawab kita. Ngoten nggih. Makanya wal yughadiru biyadi niku kita harus lihat makomnya. Kalau makomnya adalah negara, itu kembali kepada penguasa. Penguasa diam, jenengan doakan. Tidak usah jenengan kemudian terjun. Wah, nanti mak-mak nggo pentungan mboten usah gitu kan. Nah, wa illam yastati fa bilisani. Nah, lisani niki jenengan mungkin bisa menasehati dengan mulut, jangan dengan tangan. Atau dengan lisan mendoakan. Wa illam yastati kalau enggak bisa juga, misalnya dengan ngapunten ten ngajeng mriku wong mendem, cacahe 10 jenengan piyambakan. Ampun jenengan jikok botolnya dibuat, sing enek mungkin jenengan malah sing diuncalke gendi gitu kan. Nah, maka jenengan lihat oh ngandani, nek ngandani kok aku ditempeleng rawani. Maka dengan hati itu yang paling ringan. Tapi ada tapinya. Kalau kemaksiatannya di dalam rumah jenengan, maka itu jenengan punya kuasa untuk mencegah dengan tangan. Di rumah jenengan atau di dalam pagar pekarangan jenengan. Jadi nek niku pintu ngajengan sing ngajeng niku ditutup jebret, jan wong temen jerone, jenengan punya hak untuk ngambil botolnya diuncalke. Nek wani, nek ra wani dikandani. Nek mboten wani lapor ke Pak RT, Pak polisi. Nek mboten enten sing bertindak nggih pun mang tutup lawange jenengan ten jero omah mang donga dhateng Gusti Allah. Ya Allah niku piyai niku kan lunga. Nggih pripun terserah Gusti Allah napa lungane di napa istilahnya sambar deteksi napa pripun terserah Allah. Ngoten nggih. Jadi enggak selalu kita kemudian kudu maju ngoten lho. Kadang orang tuh enggak lihat makomnya terus ngegas gitu kan. Wes ayo kumpul wong 5 wong 10. Kepruki wong main judi kae, diskotik kae dobrak-abrik gitu. Akhirnya terjadi bentrok di jalanan to. Ngoten niku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sebagian laskar niku ketika bentrok di jalanan niku akhirnya maju jihad Allahu Akbar. Pateni wae wong kafir. Nah, muncullah kata-kata itu. Padahal orang yang mabuk, orang yang judi, dosanya tidak sampai pada dosa mukafiroh yang mengkafirkan. Itu masih orang Islam, gitu. Bukan dosa yang kafir itu. Gitu. Ya. Makanya ayat ini nek diterapkan dengan baik enak. Orang hidup tuh enak. Ibnu Jarir juga mengatakan dari Abu Mazin, ia berkata pada masa Khilafah Utsman, aku pernah pergi ke Madinah. Di sana aku bertemu kaum muslimin yang sedang duduk-duduk. Lalu salah seorang di antara mereka membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi ini zaman Khalifah Utsman. Jadi di situ masih ada banyak sahabat. Kemudian tokoh mereka pun berkata, takwil ayat ini belum terjadi hari ini. Jadi para orang-orang yang duduk pada zaman itu sudah tahu kalau ayat ini belum terjadi pada waktu Khalifah Utsman. Kenapa? Ya karena masih banyak orang baik gitu. Nah, pentingnya menambah jumlah orang baik itu loh. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan dari Muawiyah bin Shalih dari Jubair bin Nufair, ia berkata, aku pernah berada pada sebuah halakoh di dalamnya terdapat para sahabat Nabi SAW dan aku adalah orang yang muda di antara yang hadir. Mereka berbicara perihal amar ma'ruf nahi munkar. Maka aku berkata, bukankah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Maka serentak mereka menghadapku dengan satu suara saya mengatakan, kau comot satu ayat tanpa kau pahami dan kau ketahui takwilnya. Mendengar itu aku sampai berangan-angan sekiranya aku tadi nggak ngomong kayak gitu. Dan mereka melanjutkan pembicaraan. Artinya sahabat semua yang hadir di situ sepakat nek ayat itu maknanya bukan untuk diam gitu, tapi maknanya kita tetap diminta untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada waktu itu ayat itu belum berlaku. Kenapa? Masih banyak orang baik. Makanya kalau kemudian jenengan ngasih tahu orang masih didengarkan, ya alhamdulillah, nggak usah ragu untuk terus melanjutkan. Tapi nek kemudian nggak didengarkan, ya nggak usah kecewa, karena emang hidayah bukan di tangan kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tiba waktu berpisah, mereka mengatakan, kamu masih kecil dan kamu telah menyitir satu ayat, padahal kamu tidak memahami maksudnya. Aku doakan semoga kamu bertemu dengan zaman itu. Malah itu nggak gelek. Apabila engkau telah melihat, nah ini kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan,
Nah, kikir yang ditaati itu kan sampai ada orang kemarin si Muis sinten sing anu niku timah niku lho. Nanti ngomong kok menurut info yang kami tahu kamu punya nomor safe deposit box isinya 1 triliun. Iya yang mulia, itu warisan dari orang tua saya. 1 triliun warisan sama wong tua lho, Bu. Ngeri banget ya, layar sugih misalnya. Genah ngapusi toh. Nah, hawa nafsu diperturutkan, masing-masing orang kagum dengan kekikiran dengan pendapatnya sendiri, maka jagalah dirimu sendiri. Orang yang tersesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nah niki korupsi wis ngeri lho. Ndek wau kula ningali enten korupsi niku lembaga penjamin ekspor impor. Nah, niku jadi pemerintah itu punya lembaga yang kalau ada ekspor atau impor niku menjaminnya. Karena ada penjamin proyek, ada penjamin simpanan LPS, ada penjamin penjamin kalau tadi lali istilahnya namanya. Jadi menjamin proyek. Jadi kalau ada ngerjakan proyek tertentu, dia membeli jaminan ke situ. Nanti dijamin nek proyeknya gagal diganti sama dia. Nah, termasuk ekspor impor. Ini korupsinya udah 13 atau 11 triliun. Saya ini korupsinya triliun-triliunan, Bu. Ini kok nek ditero keunan itu ngurupi perumahan iki ya. Sundul. Ibnu Jarir mengatakan Ali bin Sahal menuturkan kepada kami, Domron bin Rabi'ah menuturkan kepada kami yang berkata Al Hasan pernah membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Lalu beliau mengatakan segala puji bagi Allah dengan ayat tersebut dan segala puji bagi Allah berkat ayat ini tidaklah ada nih dengan simak nih seorang mukmin dulu dan sekarang bahkan nanti melainkan di sisinya pasti akan ada seorang munafik yang membenci amalnya. Makanya dengan nek gadah lencang jane wong Islam tapi kok anggur ngomong elek wae. Nah niku nggih. Jenengan sabar mawon. Karena zaman Nabi surat Al-Munafikun sudah turun, otomatis pada zaman Nabi sudah ada. Nah setelahnya ada dan semakin kesini semakin banyak. Bahkan pada hadis tentang fitnah sebelum Dajjal muncul, di situ ada fitnah Duhaima, gitu, sampai manusia terbelah menjadi 2, orang iman tanpa kemunafikan, orang munafik tanpa keimanan. Makanya itu nggih pilih jenengan. Mau pilih yang iman tanpa kemunafikan atau yang pilih kemunafikan nggak ada imannya. Kemunafikan nggak ada iman itu ya dia merasa beriman, ning nggak dianggap imannya. Sehingga orang tabiat orang beriman itu salah satu nih puasa bulan Ramadan. Atau kemudian kalau ada syariat yang dia nggak sanggup belum mampu, dia nggak perlu komentar yang enggak. Kurang tahu makat kaji komentar. Timbang gue bayar kaji mending kayak tanggane sing randuwe. Kan ada tuh orang ngoten niku toh. Sampai mengatakan penduduk Indonesia yang naik haji daripada habis buat kesahat, mendingan dikasihkan orang-orang miskin gitu kan. Mungkin lah orang miskinnya udah nggak ada. Padahal kita mau jujur, sing dikorupsi niku, nah misal tinggal wong randuwe kan malah ya rampung. Ya toh. Nah, makanya itu kan masalah sebenarnya. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Yazid bin Abi Halib dari Ka'ab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Maka ia mengatakan apabila kamu telah menghancurkan gereja di Damaskus lalu kamu jadikan masjid dan fanatik telah nampak, maka saat itu takwil ayat itu terjadi. Nah, beliau mencirikan rusaknya zaman itu ketika orang Islam menganiaya orang non muslim. Ini loh yang disebut toleransi sebenarnya dalam Islam. Yaitu apa? Orang Islam itu enggak boleh menganiaya orang non muslim. Sampai Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh orang kafir di negeri yang damai, maka dia enggak akan mencium bau surga. Makanya di sini disebutkan ayat ini berlaku. Nek nanti kamu lihat ada gereja tiba-tiba dimusnahkan, maka berarti di situ sudah waktunya kamu mengamankan dirimu. Berarti orang-orang yang tadi fitnah subhat itu muncul. Jadi ini bukan berarti pembenaran untuk menghancurkan gereja, malah salah. Jadi kalau memang di satu negeri itu ada orang non muslimnya dan sudah ada tempat ibadahnya, ya kita biarkan. Tinggal kemudian kita dakwai, barangkali mereka kemudian mau kembali ke jalan yang benar. Nah enggak ya wis gitu kan. Tapi kemudian ada orang yang kemudian enggak paham kedudukan toleransi itu, akhirnya malah dimusnahkan. Bahkan ada yang di Jogja itu sampai mlebu gereja bawa samurai enggak kelamben gitu kan. Hari Ahad misa-misa gitu kan. Itu jelas itu bertentangan dengan syariat Islam, enggak seperti itu. Di Makassar ada yang parkir mobil di depan gereja, bledos dier gitu kan. Nah, itu juga enggak seperti itu Islam. Makanya ketika ada orang Islam nih yang kemudian mengatakan jangan kamu eksklusif terhadap agamamu, jangan meyakini agamamu itu satu-satunya agama yang benar,
Karena eksklusivisme itu akan menghasilkan radikalisme, radikalisme akan melahirkan terorisme. Itu ya rumus yang salah, enggak gitu. Yang benar, akidah yang benar kita ya Islam yang paling benar. Tapi kemudian terkait dengan interaksi kita pada non-muslim ada aturannya. Kita nggak boleh menganiaya mereka, gitu. Nggak boleh mencampur adukkan ibadah kita dengan mereka. Begitu pula nggak boleh menganiaya mereka. Ngoten. Jadi ada orang yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Lah kita di tengah. Ekstrem kiri itu gimana? Campur adukkan semua agama-agama semua sama. Ekstrem kanan gimana? Agama kita yang paling benar, agama lain harus dimusnahkan. Ini yang salah. Ini yang salah. Yang tengah gimana? Bahwasanya kita paling benar. Iya, itu agama kita, itu akidah kita. Mencampur adukkan agama tidak boleh. Ya ngoten, nggih. Termasuk mengucapkan selamat Natal dan selamat-selamat yang lain. Termasuk niku napa? Salam macam-macam niku lho. Om Swastiastu niku kan artinya kan keselamatan datang dari Sang Hyang Widiwase. Terus napa? Namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha. Itu kan sudah di luar akidah kita. Makanya nanti dalam fikih salam itu, ya, ketika mayoritasnya orang Islam, jangan ucapkan assalamualaikum. Ketika mayoritasnya non Muslim, jangan ucapkan selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Bahkan saya punya pimpinan di kantor, mudah-mudahan nggak nonton. Pimpinan di kantor ini non Muslim. Niku kalau rapat nggak pernah mau ucap assalamualaikum, nggak pernah. Jadi dia pun punya akidah, nggak ucap assalamualaikum. Ngoten. Tapi nek nelpon asisten wali kota. Jelas asisten wali kotanya setri, terus Islam jilbaban langsung. Assalamualaikum Bu. Jadi dia sebagai pemimpin ketika ada di satu ruangan, bawah yang di ruangan itu adalah bawahannya semua, dia nggak pernah mau ucap salam. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam bahagia dan seterusnya lah gitu. Ngoten. Jadi salam Islam juga dipakai, salam agama lain juga dipakai. Masuk kita kalah karo dhek. Ngoten nggih. Bu pilih cekap, niki soalnya lanjutannya niki kathah, jadi nek ditutupke mboten rampung. Ada yang mau ngejak rame, Bu? Nggih. Ya. Nggih. Ya. Nggih. Niku toh, yang pertama itu secara hadis sudah diramalkan Nabi, sudah dinubuatkan Nabi datangnya orang seperti itu. Akan datang satu masa ada orang duduk di sofa dan dia mengatakan, aku mau njikuk sing iki aku sang Quran wae. Itu ada hadis seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, membantah orang seperti itu sangat mudah. Dengan katakan, berarti ngene, niku jenengan nyalukin apa? Om, Pak, Lek, Dek, Bude. Berarti ngeten Bude. Jenengan mangke nek sedo, jenengan mang mlebet piyambak ten kuburan. Mang siram piyambak, mang kafani piyambak. Mboten usah nyuwun tulung sinten-sinten. Lah nek ngono, lah cobi mang golek ten Quran enten. Nggih. Niku nek beliau masih dapat hidayah, mikir kudu niki. Karena enggak pernah ada tata cara pengurusan jenazah di situ tuh enggak ada di Quran, enggak ada. Tapi nek secara nubuat Nabi pernah mengabarkan kedatangan orang seperti itu, namanya ingkarus sunnah. Ngoten nggih. Jadi nek diskusi niku panjang. Termasuk di dalam Quran dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kowe ngaku cinta sama Allah melu aku. Nah melu aku melu Nabi. Nah melu Nabi dari mana? Apa dari Quran tok kan mboten. Ya kembali kepada hadis. Gitu. Kemudian Nabi juga mengatakan aku dilebihkan dari para nabi yaitu salah satunya Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Contoh misalnya ada jamaah pengajian yang jamaah banyak, itu kemudian ustadznya ditanya tentang hukum makan anjing. Jawaban ustadznya, boleh ono ning Quran. Nek enek ya tak haram nih, nek gak ono aku rawani haram ke. Nah, nek model cara menyampaikannya seperti itu, berarti nanti Quran niku isine nama-nama binatang sama nama-nama tumbuhan. Iya toh? Saiki kula teko hukum makan pecel entuk ora, Bu? Nek modelnya ngono kuwi lho, jenengan golek ning Quran enek ora, kan gak enek gitu kan. Maka enggak seperti itu cara mainnya gitu kan. Nah, kembali kepada kaidah tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disuruh Nabi lakukan, yang dilarang jauhi. Nah, dalam konteks jauhi apa? Nabi mengatakan kullu dinabin minasibai fa'akluhu haram. Setiap binatang yang punya siung, taring, maka memakannya enggak boleh. Jadi jenengan nek ajeng rica-rica kucing enggak boleh. Jenengan ajeng makan ulo kobra enggak boleh. Jangan tanya dalile di Quran, ora enek. Karena kaidahnya enggak seperti itu. Quran itu dicukupkan dengan seperti itu, dengan jumlah segitu. Di kue kadang kita males maca. Napa meneh maca tafsire, walah tambah males meneh gitu kan. Ya toh? Makanya perlu dipaksakan. Nah, begitu jangan memaksakan itu udah majelis terbaik kan gitu. Makanya Bu Idras niku kula kandhani, kula tawari. Apa bahas fikih puasa mboten usah ngono. Bahas tafsir mawon gitu. Galak ternyata.
banyak yang gitu. Nggih. Artinya ngoten nggih. Jadi kalau bahas bab ingkar sunnah niku panjang dan banyak, tapi intinya mudah, tinggal dijawab. Berarti jenengan mengke nek sedo niku sadurunge sedo jenengan manggawe joglangan riyin. Nah, mungkin jenengan pun sekarat niku pun ajeng sedo niku jenengan mang sare ten sampinge kuburan jenengan niku. Nah, mungkin nek pun nyawane ajeng dicabut niku jenengan rodok miring ten arah kuburan bluk ngoten. Nah, kok ngono? Nah, ra enek ning Quran cara memakamkan, cara menyolati, memandikan mboten enten. Mboten enten saya. Monggo yang lain yang mau ngejak rame lagi. Oh, lagi ya monggo. Tuman nih. Pripun le? Orang tua beliaunya, mbahnya berarti. Lagi, berarti mbah jenengan toh? Oh, nggih. Jadi kayak kalau zaman isi bilang itu kan kayak ada apa ya apem gitu. Ya, Ditaruh di atas genteng. Ya. Itu katanya untuk arwahnya turun. Ya. Bagaimana itu? Nggih. Kan saya kan melihat itu kan saya langsung bilang. Nggih. Terus beliau itu. Iya. Orang soal itu biasa ibu saya. Ya. Menurut beliau nanti arwahnya itu turun. Nggih. Terus sebagai orang yang kan sama itu kan kakak ya, saya harus ngasih tahunya gimana? Nggih. Jadi memang sebenarnya solusi atas kejahilan seperti itu ya majelis ilmu. Sebenarnya solusi utamanya. Sehingga beliau akan tetap kekeh di situ kalau belum sampai ilmu kepadanya. Nah, tinggal pertanyaan sekarang gimana cara menyampaikan ilmu di situ? Nah, mungkin perlu dicangking mriki ya gitu kan. Nah, ya bahasanya jangan kajian, yo tak traktir ning luwes gentan gitu. Ning nggo rene sik gitu kan. Nah, engko mulai lagi mampir sana. Dadi gak ngapusi gitu kan. Nah, kok dadak rene lah, kok dereng buka sing pun buka mriki gitu kan. Lah kita bener tau nek jam 8 lak rong buka to mriki. Nah, kudu pinter niku. Nah, terus dalam bab ruh niku insyaallah nanti ada di kitabnya Imam Al-Qurtubi itu At-Tadhkirah. Di situ nggih ruh orang yang beriman itu ruh manusia itu kemungkinannya satu dari beberapa. Satu ada dikembalikan di kuburannya. Singkatnya nggih hadisnya panjang. Satu ditaruh lagi di kuburannya. Jadi nggak kemana-mana, buatan kemana-mana lah gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia orang yang mati syahid akan ditaruh di tembolok burung warna hijau. Di mana arsy Allah itu di langit yang ketujuh itu di bawahnya ini ada susoh. Susohnya si burung itu dari emas. Nah, dia tinggal di sana. Burung-burung itu loh. Nah, dia berterbangan dari satu surga ke surga yang lain. Jadi surga niku boten jenengan bayangke kayak hotel sing ngadeg wonten boten. Tapi seperti bintang yang bertebaran. Nah, nek konteksnya kita hidup di dunia, bintang sing paling terang niku sing paling cedhak gitu. Tapi kalau konteksnya surga, niku surga yang paling terang niku yang paling jauh. Paling jauh niki paling tinggi. Dan yang paling tinggi niki namanya Firdaus, dan Firdaus ada di tengah. Tengah nih paling dhuwur. Jadi semebar ten mriki niki paling dhuwur. Nah, burung niku niki semua surga niki di bawahnya arsy Allah. Nah, burung niku di bawah arsy Allah enten susah. Nah, burung niku mabur ke sana kemari. Nah, ngapain? Nyari makan sama nyari minum. Dari Firdaus ini nanti mengalir sungai-sungai ke surga. Sungai-sungai ke surga. Nah, burung-burung ini nyari makan, nyari minum. Nah, si burung ini, itu di dalamnya ada ruhnya orang-orang yang mati syahid. Sehingga orang-orang yang mati syahid nanti mendapat kedudukan. Yang pertama ketika Nabi sudah berikan syafaat, maka giliran yang kedua itu adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, giliran yang ketiga yaitu para nabi. Nah, giliran yang keempat yaitu para salah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad, kemudian yang kedua adalah Siddiqin, yang ketiga para nabi, yang keempat adalah orang yang mati syahid, yang kelima adalah para solihin. Nah, yang keenam itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berarti ngasih syafaat itu udah terakhir. Jadi udah orang-orang yang tidak tercover dari lima kelompok ini tadi. Nah, Allah itu terakhir. Berarti wong itu dosane pol-polan. Nah, tinggal jeda 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat niki apakah setahun, 2 tahun lah nggak tahu. Nah, jedane nek misal iku 5 tahun, sehari di sana itu 1000 tahun di sini, ya 5 tahun pun 1000 gitu kan. Niku ning neraka selama itu. Nah, makanya nanti yang terakhir itu yang diselamatkan Allah itu orangnya sudah gosong-song, dicemplungi ke sungai kehidupan, urip meneh kados tokolan ngoten niku. Nah, dan seterusnya. Maka niku ruhnya orang yang mati syahid. Nah, nanti sebagian kitab itu menjelaskan tentang ruhnya orang
yang tidak mati syahid tapi masuk dalam kategori waliullah itu ada di burung yang tidak berwarna hijau. Jadi ada burung yang tidak berwarna hijau. Tapi saya sendiri belum menemukan hadisnya. Artinya saya coba nyari belum ketemu. Tapi ada pembahasan yang menyebutkan ditaruh di situ. Nah, kemudian rohnya para nabi di mana? Di satu tempat tertentu yang disebut Rafiqul A'la. Disitulah rohnya para nabi. Sehingga nek enten wong ngaku maulidan Nabi Muhammad teko itu ngapusi gitu kan. Termasuk orang yang mengatakan apa dipripeni bapake niku ngapusi. Makanya jenengan kalau pernah saya jelaskan tentang mimpi niku satu di antara tiga. Yang pertama itu adalah kabar gembira dari Allah, itu yang terbaik. Kemudian yang kedua itu angen-angennya jiwa. Jadi misalnya dengan ngengen ning rong kelakon terus kegowo ngimpi itu mungkin. Nah, yang ketiga takhfifu minasyaiton. Diweden-wedeni setan. Nah, termasuk bentuk diweden-wedeni dimunculkanlah bayangan atau penampakan orang-orang tua kita. Padahal nek dengan amati dengan baik dan benar, kadang itu enggak amati, jadi mau didelok rupane tok. Kadang nek amati dengan baik dan benar mungkin sikile beda atau mungkin kupingnya beda atau mungkin janggutnya kok rodok beda gitu. Nanti ada beda nih. Nah, itulah syaitan. Di mana syaitan itu enggak bisa menyerupai manusia secara full 100%. Bahkan dia enggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang ngimpi ketemu Nabi itu jane nek ditekoki nabine piye, itu dia juga bingung. Saya pernah ketemu orang yang kayak gitu, tak tanya lah terus Nabi ini bentuknya piye? Padahal Nabi Muhammad sudah dijelaskan sifatnya jelas oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah gitu kan. Nah, di situ dia enggak bisa menjelaskan. Bahkan dia mengatakan, "Wah, aku ora ndelok Nabi, lho ngomongnya ketemu." Wong kula nek ketemu ngeten kok sendika Jawa Kanjeng Nabi, nunduk ngomongnya. Iki aneh-aneh wae. Jangan iso wae dudu Nabi yang ditemoni. Nah, ngoten niku nggih. Ngoten nggih Bu. Jadi harus diajarkan ilmu. Nah, solusinya nggih mungkin dibawa ke sini. Saya lebih baik nggak tahu. Kalau saya tahu nanti salah nek niku keyakinan salah nek. Karena nek bahasa seperti itu nanti akhirnya banyak hal yang harus tertabrak. Dengan kalau nggak punya ilmu, makanya ada kalimat indah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwasanya al ilmu yahrusuka, ilmu itu yang menjaga kamu. Tapi wal mal anta tahrusuhu, adapun harta kamu yang akan menghabiskan waktu hidupmu untuk menjaganya. Kita nyari harta, terus jenengan gadah mobil dari harta niku, jenengan harus cepake garasi. Nek ora nek garasi kudu nyepake kunci double bla bla bla. Habis waktu untuk menjaga itu. Tapi nek ilmu jenengan nggih turu, ilmune melu turu, jenengan mati nggih melu mati gitu kan. Tapi ketika jenengan hidup, ilmu itu menjaga jenengan. Oh, iki halal, iki haram, iki halal, iki haram. Sehingga nanti dalam proses hisab itu enggak terlalu banyak masalah. Tapi nek enggak ngerti, semua enggak ngerti akhirnya dituabrak kabeh gitu kan. Halal haram serang gagas gitu kan. Sing penting enak, sing penting asik kan wonten niku to bahasane. Maka ya musibah banyak sekali akan datang. Jadi sebaiknya ilmu itu lebih baik daripada enggak punya ilmu. Ngoten nggih. Ada lagi? Cukup. Oh nggih, pripun Budi? dia paling memang punya misalnya seseorang punya uang 82 juta. 82 juta? 80 juta ya. 80 juta. Tapi uang itu sebagian dipinjam orang. Iya. Sudah mencapai nisab, kalau sudah mencapai nisab itu dizakati ya. Nggih, terus ngeten. Kalau ngomongkan zakat mal itu yang terkait dengan yang jenengan tanyakan, itu konteksnya berarti emas, perak atau uang. Nah, nisab yang dipakai adalah emas atau perak, mana yang paling kecil. Nek emas niku 85 gram dikalikan 1,5 misal, niku ketemunya 127 juta. Nek perak 595 gram dikalikan 25.000 ketemunya 14.875. Maka yang paling kecil 14.875. Sehingga ketika jenengan punya duit tadi 80 juta dan 80 juta itu berarti sudah lebih banyak daripada 14.875.000, maka berarti jenengan harus keluar 2,5%. Nah, lalu ketika uangnya itu dipinjam orang, maka pertanyaannya ada kemungkinan nggak disaur di tahun ini? Kalau benar-benar nggak ada, maka itu bisa dikecualikan dari yang dihitung. Jadi tinggal ngitung yang ada atau yang berpotensi disahur. Itu nanti bisa berlaku juga dalam bisnis. Bisnis itu ketika perniagaan, maka yang dihitung itu nggak cuma duit cash yang dimiliki, tapi stok barang. Stok barang yang ada, terus ditambah piutang, terus ditambah lagi duit cash yang ada, plus yang di rekening, di tabungan, di celengan, di laci, dikelompokke, terus dikurangi utang. Nah, piutang ini piutang yang bisa tertagih tahun ini, utangnya
utang yang harus dibayar tahun ini juga. Nah niku hasil penambahan dan pengurangannya itu dikeluarkan 2,5%. Jadi masih sisa itu kalau aminnya perak ya, berarti yang masih sisa kan sebagian hutang bagian enggak. Lah tadi kalau misal sakniki gampangnya enten 80 juta sing diutang pinten? Ya kita separuh lah. 40 nggih. 40 toh. Terus jenengan enggak yakin itu bisa ditagih tahun ini toh? Enggak yakin toh, enggak yakin cair dari tahun ini. Ya, maka jenengan dari 40 juta itu aja. 40 juta terus 0,5%-nya berapa? Nah niku dikeluarkan. Niku dari duite Mas e ngomongin duwe 2 kilo. Nah niku nggih kedah ditokke. Tapi misalnya zakat itu dari apa hitungan emas apa jadi apa dari emas. Ya, jadi memang ada yang berpendapat dari emas, cuman ada juga perak. Sehingga kalau saya nggih lebih aman pakai perak karena nggih kecil, karena khawatirnya nek pakai yang gede, sedangkan misal ternyata yang benar pakai yang kecil, otomatis kan ada yang tidak tercover atau tidak terbayar. Tapi kalau pakai yang kecil, otomatis yang gede mesti kena gitu kan. Sehingga kalaupun nanti akhirnya niku lebih bayar, enten pajak kan enten istilah lebih bayar. Nah itu insya Allah terhitung sedekah. Tapi nek zakat niku kurang bayar, itu terhitung utang, ditagih ning akhirat kan repot. Nek ditagih ning akhirat napa 1.000 rupiah, enten mriki 1.000 dalek dikeke, enten mriko 1.000 rupiah mboten enten rupiah diganti dengan pahala. Nek misal jenengan pahala salat jamaah niku 25 para 1.000 niku pinten Bu? Pinten niku? Pinten? 40 atau 440 nggih. Berarti 40 kali jenengan salat jamaah lho. Kathah to, padahal mung 1.000 rupiah gitu kan. Makane kalau bisa niku ketika jenengan membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, orang-orang yang beriman persiapkan bekalmu untuk hari esok. Niku jangan cuma bayangin nambah salat, nambah puasa, nambah haji, nambah umroh mboten. Jenengan juga harus mengurangi kedzaliman. Nah, kedzaliman niku bentuknya napa? Ya utang piutang yang belum dibayar, mungkin zakat yang belum dibayar, mungkin puasa yang diutang nih belum dibayar. Dan terkait konteks puasa, jenengan nek belum membayar puasa tahun lalu kemudian saat ini poso, niku jenengan selain nyaur kudu bayar fidyah gitu kan. Nah, ngoten niku. Ngoten nggih. Nggih. Ya. Dihitung. Cara bayarnya oke. Ngeten no. Gampang niku cara bayarnya. Jadi ngeten, jenengan memperkirakan jahiliyah jahiliyah. Ora penak banget. Zaman radong, zaman itu jenengan misal nggih, ngapunten nggih, misal jenengan haid SMP kelas 1 misalnya itu. Terus jenengan poso bolong-bolong sejak itu. Sampai kapan? Oh sampai SMA kelas 2 baru sadar, baru tobat gitu kan. Nah, sekarang jenengan mengasumsikan setiap tahun itu kira-kira jenengan bolongnya berapa banyak. Misal setiap poso Ramadan bolongnya 2 minggu. Ya wes 2 minggu ping sekian tahun niku. Nah, kelas SMP kelas 1 tau 1 2 3 SMA 1 2 berarti 2 minggu ping 5. Nah, berarti pinten niku 2 minggu ping 5 niku. Semonten niku lah itu. Wah, nek aku ora yakin nih tat. Yakinku 3 minggu nggih pun 3 minggu ping 5 niku. Berarti sesuai keyakinan. Oh iya. Kan bahasa hadisnya dak mayuri buka ila mala yuri buk, tinggalkan yang meragukan menuju yang jenengan yakin. Artinya keyakinan yang mana? Nek jenengan yo 3 minggu yo ora yakin yo bayar wae full. Nek full kan kena aman toh. Mboten enten sing kurang toh. Nah, mboten. Karena utang. Nah, kecuali jenengan hamil atau melahirkan. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat di situ. Bisa fidyah, bisa qadha. Ngoten. Cukup nggih? Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobil mengatakan dengan saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan berarti